Hakim pun bisa dililit, hati-hati ya. Nah, kemudian kita masuk tes sukah yang kedua. Tes sukah yang pertama tadi adalah kepada Hawa, akibat dari konsekuensi dari dia mengetahui buah pengetahuan baik dan jahat. Kemudian tes sukah yang kedua adalah tentang Kain, ya, tertulis dalam Kejadian 4 ayat 7, ketika Kain mempersembahkan korban bagi Elohim sebagai ibadahnya, maka ibadah Kain tidak diterima, ya. Mengapa nggak diterima? Ibrani 11 menuliskan, ya, ini saudara cari ayatnya. Habil mempersembahkannya dengan iman, artinya Kain enggak, ya. Dan Kain jadi marah dan panas. Jadi kalau saudara punya persembahan dan saudara mempersembahkannya tidak dengan iman, nggak percaya, cuma asal-asalan saja, sebaiknya nggak usah, karena nggak bakal diterima sama Tuhan. Jangan pikir saudara kasih duit yang banyak ke gereja untuk pelayanan, untuk apa, saudara saudara selalu diterima oleh Tuhan. Enggak. Saudara harus dengan hati yang murni dan dengan percaya, dengan rendah hati, dengan mengasihi Tuhan. Kasihkan persembahan itu, nanti diterima. Ya, kita nggak akan bahas tentang persembahan. Tapi intinya persembahan Kain yang tidak didasari dengan iman itu ditolak oleh Tuhan, dan Kain jadi marah dan panas hati. Ya, nah kita mengatakan dalam Kejadian 4 ayat 7, maka ia dipenuhi dengan tes sukah, apostrofe, ya, marah dipenuhi dengan tes sukah. Itu tes sukah yang kedua. Kemudian dengan tes sukah ini dia bunuh Habil, adiknya, ya. Kita kembali, satu, tes sukah yang pertama, Hawa tes sukah kepada Adam. Kedua, Kain tes sukah kepada Habil, ya. Ketika Hawa tes sukah kepada Adam, hasilnya anak. Ketika Kain tes sukah kepada Habil, hasilnya kematian, ya. Nah, kita perhatikan dalam ibadah kita kepada Tuhan bisa dipenuhi dengan tes sukah, seperti Kain ibadah pada Tuhan, Habil ibadah kepada Tuhan, mereka mempersembahkan korban. Kain mempersembahkannya gara-gara ibadah itu ada tes sukah, ya. Dan tes sukah itu yang menyebabkan pembunuhan pertama kali di dunia ini, dosa pertama di dunia ini. Kata dosa pertama kali disebutkan untuk Kain, ya. Nah, saudara amati, ya, di gereja, pendeta yang satu berkelahi dengan pendeta yang lain, ya, mereka saling membusukkan. Ini pendeta busuk disebut nama. Oh, beda ya, suara kenabian tidak sebut nama, ya. Tapi ini pendeta sebutkan satu nama. Kalau mau suara kenabian, langsung datangin orangnya, tunjuk. Tetapi kalau menghakimi, itu saudara teriak di mimbar, saudara sebut namanya, orangnya nggak di depan saudara. Padahal itu bukan cara Tuhan, ya. Tetapi saudara, saya lihat sekarang pendeta-pendeta ribut, ya, gara-gara corona ini. Kita lihat semuanya, ibadah mereka, semua ibadah mereka bawa massa, mereka punya jemaat yang ratusan ribu jumlahnya, dan mereka saling menghakimi satu sama lain, mereka menunjuk satu sama lain, dan saudara tahu mereka saling membusukkan satu sama lain, dan itu adalah tes sukah, ya. Jadi dalam ibadah pun, ketika ibadahnya beda, ya, satu ibadahnya begini, yang satu ibadahnya bilang bahasa rohnya bisa nyembuhin, meningkatkan kekebalan tubuh, saya juga nggak percaya, tetapi kita nggak bisa mencela karena itu yang dia percaya. Yang satu berkata dalam membawa firman Tuhan dan sesuai dengan yang tertulis seperti saya, yang lain punya cara yang lain, dan kita harus bersatu sama-sama. Bukannya kita saling menuding, kita bukannya saling menggigit, saling menendang. Dalam ibadah, ketika kita tidak dipenuhi dengan Roh Kudus yang murni, kita tes sukah, dan dalam tes sukah itu kita akan iri satu sama lain, kita akan marah kepada satu sama lain, kita tengok sana tengok sini, pelayan Tuhan yang satu menjelekkan pelayan Tuhan yang lain, ya, gereja yang satu, ya. Saudara percaya nggak, waktu saya di Eropa, saya masuk di Jerman atau di Belanda, saya lupa waktu itu kejadiannya, saya masuk ke gereja, saya itu selalu memuridkan, ya, saya tidak membuat sebuah gedung gereja, tapi saya memuridkan orang-orang yang kami baptis, ada cukup banyak. Kami ada banyak sekali kelompok, dan itu semua ada dalam kelompok-kelompok pemuridan, ya. Nah, di dalam kelompok-kelompok pemuridan ini kadang-kadang saya ajak teman-teman ini untuk mengunjungi gedung-gedung gereja supaya mereka kenal gedung gereja ini. Kemudian
suatu ketika saya aktif dalam gereja karismatik, ya. Tapi saya lebih banyak ke gereja Lutheran atau gereja Protestan yang sangat tradisional. Karena memang tujuan saya adalah untuk memahami kultur Eropa. Itu adalah, jadi kita harus masuk ke dalam gereja tradisional tentunya. Nah, ketika saya masuk ke gereja karismatik, salah satu jemaatnya bilang, "Mengapa kamu pergi ke sana? Itu gereja mati." Saya kaget. "Hah, gereja mati? Dari mana kamu tahu itu gereja mati? Orangnya masih hidup semua begitu. Gak ada Roh Kudusnya." Siapa bilang? Gereja-gereja yang kamu bilang gak ada Roh Kudusnya ini justru memberitakan Injil. Dia buka kelas untuk mengajar bahasa, dia ajari orang-orang imigran ini firman Tuhan. Bagaimana kamu bilang gak ada Roh Kudusnya? Bagaimana orang gak ada Roh Kudusnya dia beritakan firman Tuhan kepada orang-orang Muslim? Jadi saudaraku, hal ini adalah tes sukah. Ibadah yang satu beda yang lain, terus mereka saling membunuh. Yesus bilang, kamu benci, kamu sudah bunuh orang. Ya, nggak usah pakai pisau, nggak usah pakai pistol. Saudara mengatakan kebencian itu sudah bunuh, dan itu adalah sebuah dosa yang keji, ya, Pak Tuhan. Makanya di dalam ibadah pun hati-hati, Anda bisa punya tes sukah di dalam ibadah, ya. Jadi hati-hati ya, saudaraku. Kalau bisa jadi kita melayani bukan dengan roh, tapi dengan tes sukah, dengan daging, ya, dengan satu hawa nafsu kita. Yesus berkata agar kita selalu menguji hati kita. Apabila kita ada ganjalan, kita ada ngerasa kurang senang. Gereja yang satu, gereja yang bahasa roh untuk meningkatkan kekebalan tubuh, punya ganjalan sama gereja yang Pak Tua, ya, yang teriak, yang suka marah-marah itu. Ayo berdamai, ya. Pendeta yang dulu gemuk sekarang sudah agak langsing, saya sekarang malah gemuk. Ayo berdamai semuanya, gereja-gereja ini. Jangan mengumbar tes sukah dalam ibadah. Jemaatnya nonton, jemaat meneladani pendeta-pendeta ini. Mereka saling bertes sukah, ya. Jadi saudaraku, hati-hati dalam ibadah kita bisa tes sukah. Seperti Kain dan Habil, akhirnya ketika selesai ibadah saling bunuh, ya. Hati-hati. Nah, sebelum kita melayani, sebelum kita naik panggung, sebelum kita berkhotbah, kita bereskan hati kita. Kita nggak bisa semua orang untuk menyukai kita. Tentu Anda tidak bisa paksa orang-orang reform untuk menyukai orang-orang karismatik, atau orang-orang karismatik untuk menyukai orang-orang Katolik, atau semua ada aliran untuk saling nggak bisa. Kita nggak bisa paksa mereka untuk suka atau setuju. Tetapi kita setidaknya kita bisa punya kasih. Ya, bahkan untuk kepada orang Islam pun, kepada orang ateis pun, kepada orang-orang yang menganiaya, yang suka hobinya ngebom gereja, ya. Kita nggak bisa punya kebencian. Kalau kita masih punya kebencian, kita harus bereskan sebelum kita ibadah. Ya, pastikan itu, saudara, jaga kemurnian hati kita. Ibadah yang benar, ya, dengan hati yang tulus, yang murni, ya. Saudaraku, beberapa ibadah mengajarkan untuk berperang, untuk membunuh, ya, itu jelas adalah sebuah kesesatan. Makanya saya katakan tadi, di dalam ibadah pun ada tes sukah. Orang bisa saling bunuh, ya, bisa bakar orang yang tidak sesuai dengan iman kita, bisa bunuh orang kita bilang kafir, togut. Kita bunuh layak halal darahnya, kayak saya kan dicari-cari itu kan halal darahnya. Nah, hal-hal seperti itu tuh adalah wujud dari ibadah yang dipenuhi dengan tes sukah yang tidak benar, ya. Dan Tuhan Yesus sudah berkata, nanti orang akan bunuh kamu dan dia pikir dia sudah ibadah, ya, seperti Kain, dia bunuh Habil, ya, dia pikir, ya, itu ibadah. Nah, saudara lihat perang yang disebabkan oleh agama. Dari bahkan orang-orang Kristen dulu ketika meninggalkan firman Tuhan yang benar, ya, mereka melakukan perang, ya, orang yang Kristen yang satu menganiaya Kristen yang lain yang beda aliran, karena mereka meninggalkan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan itu nggak boleh dibaca oleh seluruh masyarakat, hanya para pemimpin saja dengan bahasa yang sulit, ya, seluruh dunia itu Alkitabnya dulu sama pakai bahasa Latin, nggak boleh diterjemahin. Yang orang perempuan pun nggak boleh pegang, ya,
nggak boleh pegang, nggak boleh pegang, nggak boleh terjemahin. Kalau pegang bunuh. Ketika orang Kristen meninggalkan firman Tuhan, ya hampir berapa ratus tahun ya, hampir 1000 tahun mungkin ya, maka ibadah mereka dipenuhi dengan tesukah, ya mereka membunuh orang yang tidak sama, tidak serupa dengan mereka, sampai akhirnya Martin Luther dia buka firman Tuhan itu bagi seluruh rakyat, dan mereka melihat ada kebebasan, ada kebenaran di dalam firman Tuhan. Kemudian maju lagi ya, masih ada penganiayaan terhadap mazhab yang lain, tetapi makin berkurang. Kemudian di zamannya Calvin, Zwingli, ya sampai ke zamannya Pentakosta, karismatik. Akhirnya kita sepakat di dalam kekristenan yang namanya membunuh karena agama itu dilarang keras. Perang karena membunuh itu adalah perang yang konyol. Perang karena hawa nafsu, keserakahan itu adalah ada batasnya ya. Orang serakah pun ada batasnya ya, ada muntahnya. Tetapi perang karena agama sesuatu yang ilusi, halusinasi, kita nggak ngerti. Ketemu Tuhannya aja nggak pernah. Kita bela-bela, kita bilang halal darahnya orang ini, darah kafir, togut, kita sebut-sebut orang kafir, kita sebut-sebut, kita sendiri nggak ngerti. Kita jadi nggak pernah ketemu Tuhan. Ya ada sendiri nggak pernah ketemu, nggak tahu yang benar yang mana. Ya kalau ada pendeta-pendeta yang mengaku-ngaku sudah pernah masuk surga neraka pun, saudara juga harus hati-hati dengan semua ajaran-ajaran tersebut. Intinya adalah kita harus menguji segala sesuatu, dan yang paling penting dalam ibadah kita harus dipenuhi dengan kasih. Ya, jadi hati-hati ya, jangan karena ibadah saudara menyakiti orang dan membunuh orang ya.